Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alferji dengan NIM 223315 dari RA9, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha, di mana pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Premi Putri MM, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan implementasi OKR di Google Corporation dalam format 5W+1H serta pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan di Banten dari penerapan OKR yang dilakukan oleh Google Corporation tersebut. Baik, kita masuk ke poin W yang pertama, yaitu apa itu OKR di Google. OKR adalah kerangka kerja manajemen kinerja yang terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu objektif atau tujuan, dan yang kedua yaitu key result atau target. Objektif mendeskripsikan apa yang ingin dicapai, biasanya bersifat ambisius dan inspiratif. Sementara itu, key result adalah metrik terukur yang menunjukkan kemajuan menuju objektif tersebut. Ini adalah indikator kuantitatif yang jelas apakah sebuah tujuan telah tercapai atau belum. Baik, kita masuk ke poin W yang kedua, yaitu why, mengapa. Mengapa Google menerapkan OKR untuk berbagai alasan krusial. Alasan yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan pesat. OKR memungkinkan Google untuk tumbuh secara eksponensial sejak awal berdirinya. Alasan yang kedua yaitu fokus dan prioritas. Memastikan seluruh karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang paling penting untuk dicapai, menyelaraskan upaya individu dengan tujuan perusahaan. Nah, alasan yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dengan OKR, semua orang dapat melihat tujuan dan hasil kunci tim lain, menciptakan lingkungan yang transparan dan mendorong akuntabilitas. Alasan yang keempat yaitu pemberdayaan karyawan. Karyawan terlibat dalam menetapkan tujuan mereka sendiri yang selaras dengan tujuan perusahaan, menumbuhkan rasa kepemilikan dan motivasi. Nah, alasan yang kelima yaitu pengukuran kinerja. OKR menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan, memungkinkan evaluasi yang objektif. Alasan yang keenam atau yang terakhir yaitu inovasi berkelanjutan. Meskipun memberi kebebasan, OKR memastikan bahwa kebebasan tersebut tetap berorientasi pada hasil dan kontribusi nyata terhadap tujuan inovasi. Baik, kita masuk ke poin W yang ketiga yaitu where, di mana OKR diterapkan oleh Google. Nah, OKR diterapkan di seluruh organisasi Google, mulai dari level perusahaan, departemen, tim, hingga individu. Setiap unit kerja di Google memiliki OKR yang selaras dengan tujuan utama perusahaan, sehingga semua karyawan, baik di kantor pusat maupun cabang global, terlibat dalam proses ini. Baik, kita masuk ke poin W yang keempat, yaitu when. Kapan OKR diterapkan oleh Google? Nah, OKR diterapkan oleh John Doerr, seorang investor Google, memperkenalkan metode OKR sejak Google belum genap berusia setahun. Ini menunjukkan bahwa OKR telah menjadi bagian integral dan DNA Google sejak awal dan terus diterapkan secara berkelanjutan. OKR biasanya ditetapkan dalam siklus tertentu seperti kuartalan atau tahunan dan evaluasi secara berkala. Baik, kita masuk ke poin W yang kelima yaitu siapa yang terlibat dalam OKR di Google. Nah, yang terlibat dalam OKR di Google adalah seluruh karyawan Google, mulai dari pemimpin puncak hingga staf terlibat dalam proses OKR. Lebih dari 50% tujuan objektif di Google berasal dari individu atau tim dengan pendekatan bottom up, sementara sisanya ditetapkan secara top down oleh manajemen. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi OKR mereka masing-masing. Nah, kita masuk ke poin H yaitu how. Bagaimana
cara Google Corporation menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan kriteria SMART: spesifik, measurable, agresif, relevan, time bound untuk menyusun OKR. Yang kedua yaitu ambisius tetapi realistis. Objektif seringkali bersifat monhos, sangat ambisius untuk mendorong inovasi dan pemikiran di luar batas, namun key result harus terukur dan dapat dicapai. Cara yang ketiga yaitu check-in rutin. Kemajuan OKR dilacak dan didiskusikan secara rutin dalam pertemuan tim dan individual. Ini memungkinkan penyesuaian cepat jika diperlukan dan memastikan semua orang berada di jalur yang benar. Cara yang keempat yaitu menetapkan maksimal 5 objektif per kuartal, masing-masing dengan 2 hingga 4 key result yang terukur dan spesifik. Cara yang keenam yaitu memastikan OKR bersifat ambisius namun realistis hingga mendorong inovasi dan pertumbuhan, seperti yang terjadi pada pengembangan Google Chrome yang berhasil mendominasi pasar browser dunia berkat OKR yang jelas dan terukur. Selanjutnya yaitu melakukan review dan evaluasi OKR secara berkala, seperti triwulan dan tahunan, lewat pertemuan terbuka dan transparan. Cara yang terakhir yaitu melibatkan seluruh karyawan dalam proses penetapan tujuan bottom up agar mereka merasa memiliki dan termotivasi. Baik, mungkin itu adalah 5W plus 1H OKR dari Google Corporation. Nah, dari penerapan OKR yang dilakukan oleh Google Corporation, perusahaan-perusahaan di Banten dapat mengambil beberapa pembelajaran penting. Nah, yang pertama yaitu fokus dengan menetapkan tujuan yang jelas, ambisius, dan terukur. Pastikan mereka karyawan memahami tujuan perusahaan dan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Transparansi OKR di seluruh organisasi dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas. Nah, yang kedua yaitu libatkan karyawan dalam menetapkan key result mereka sendiri. Ini akan meningkatkan motivasi dan komitmen mereka karena mereka merasa memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu prioritaskan pengukuran hasil, bukan hanya aktivitas. Alihkan fokus dari sekedar menyelesaikan tugas menjadi mencapai hasil yang terukur. Dengan menetapkan key result yang kuantitatif, perusahaan dapat secara objektif menilai kemajuan dan keberhasilan. Yang keempat yaitu budayakan umpan balik dan penyesuaian berkelanjutan. Lakukan tinjauan OKR secara berkala, misalnya setiap kuartal, untuk mencapai kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ciptakan lingkungan di mana umpan balik diberikan secara teratur. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pisahkan OKR dari kompensasi awalnya. Untuk mendorong ambisi dan inovasi, pertimbangkan untuk tidak langsung mengaitkan OKR dengan bonus atau kenaikan gaji di awal implementasi. Ini akan mendorong karyawan untuk mengambil risiko yang terukur dan belajar dari kegagalan tanpa takut dampak finansial langsung. Nah, mungkin itu 5 pembelajaran penting yang dapat diambil oleh perusahaan di Banten dari penerapan OKR yang dilakukan oleh Google Corporation. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.